Teman-teman semua, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutera dan Secipik. Hari ini kebetulan saya mau berangkat ke Solo nih. Saya ini sekarang ada di coffee shop di sini dan kita mau jawab pertanyaan dari teman-teman para pejuang psikosomatik ya. Kemarin yang saya sudah bilang, mudah-mudahan ada beberapa pertanyaan yang kita bisa jawab bersama nih sambil kita ngopi dengan arem-arem dan dadar. Ini kopinya udah datang. Andri, ya. Ini pertanyaannya ada dua doang baru. Usia 27 tahun dari Ucok Tobing. Halo dok, mau bertanya, sensasi sesak pada pasien disorder anxiety apakah bisa kumat? Oh, jadi memang nggak selalu berkaitan dengan lambung ya sebenarnya. Jadi kalau dikaitkan dengan gejala, mungkin yang paling dominan itu malah bukan dari lambungnya, tapi dari gejala-gejala lain. Misalnya spasme. Jadi lebih banyak kasus-kasus gangguan lambung yang memang bisa menimbulkan sensasi sesak itu karena dia naik ya, bloating atau GERD. Jadi ada rasa seperti kayak dari kerongkongan itu dia tercekik gitu ya, atau rasa kayak spasme, itu belum tentu selalu GERD. Jadi biasanya ditandainya bedanya apa nih? Kalau yang seseknya karena asam lambung itu, teman-teman bisa perhatikan di daerah ulu hati sini tuh ada sensasi kayak nggak enak gitu ya, kayak berasa kayak panas. Itu yang paling sering dominan. Sedangkan kalau yang spasme itu dia dari daerah dada ke atas aja, jadi kayak tightness of breath gitu. Jadi apa ya bahasa Indonesianya, tightness of breath itu kayak sulit menapas ya, jadi rasa kayak itu disebabkan oleh otot spasme. Jadi karena dia tidak rileks, orang cemas itu bisa memberikan sensasi seperti itu. Itu yang membedakan mungkin problem cemas ini dengan yang lainnya. Banyak diantaranya memang situasional, tapi banyak juga dikaitkan dengan gangguan lambungnya. Retno Indarsi, dok saya dalam terapi psikiatri dengan diagnosis panik sudah 8 tahun. Obat yang saya minum setiap hari, pagi sertralin, malam amitriptyline dan alprazolam. Saya juga minum amlodipin karena hipertensi dan simvastatin 10 menit. Karena MCU minggu lalu kolesterol naik di angka 229. Iya, sebenarnya ini memang masalahnya terkait dengan komorbiditas ya. Jadi ada obat antidepresan, ada obat buat bantu tidur, dan juga ada obat amlodipin dan obat kolesterol. Nah sebenarnya memang kalau kolesterol ini semakin bertambah usia kita ya, ini usianya saya nggak tahu nih Ibu Retno ini, itu biasanya kita akan mengalami perubahan ya, jadi kolesterolnya agak tinggi gitu. Tapi sekarang ini yang salah satu penting juga adalah jangan sampai kolesterol itu tinggi diikuti oleh juga gula darah yang tinggi. Jadi teman-teman harus perhatikan tuh trigliseridanya. Satu lagi itu adalah terkait dengan LDL ya, LDL kolesterolnya. Jadi HDL kolesterolnya usahakan tinggi ya, di atas 60-an, dan LDL-nya bisa diturunkan di bawah 150 atau bahkan di bawah 100. Terkadang kolesterol total itu nggak terlalu menggambarkan malah ya. Dalam berbagai literatur memang ada perdebatan dari dokter jantung maupun dokter penyakit dalam atau dokter gula, juga dokter gizi ya, seringkali itu mereka bingung mana yang sebenarnya paling dominan. Ternyata memang walaupun kolesterol itu bisa membuat plak, tapi kalau misalnya tidak ada luka ya, makanya plak itu nggak bakalan nempel. Nah luka itu terjadi karena apa? Karena peradangan terjadi karena apa? Karena lambung ya, bukan karena gula ya, gulanya. Jadi memang gula yang tinggi, trigliserida yang tinggi itu sekarang jadi concern juga kita ya. Kita harus berkurang ya penggunaan gula-gula yang bisa meningkatkan kolesterol, bukan dalam hal langsung tetapi juga lewat trigliseridanya yang terlalu tinggi. Jadi itu yang perlu diperhatikan nih sama teman-teman ya. Itu dulu sementara, kayaknya pertanyaannya nanti saya jawab lagi selanjutnya. Terima kasih.